Sistem koordinasi pada manusia terdiri dari sistem saraf, kemudian sistem atau alat indera, dan yang terakhir sistem endokrin atau hormon. Nah, kenapa ketiganya termasuk dalam sistem koordinasi? Karena ketiganya termasuk sistem regulasi atau pengaturan dalam tubuh manusia. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah sistem saraf saja. Nah, sistem satu ini sangat berperan penting, karena sistem saraf ini tugasnya mengendalikan seluruh aktivitas tubuh kita. Jadi, sudah tidak diragukan lagi karena tugasnya sangat besar dan penting bagi tubuh manusia. Jadi, simpelnya sistem saraf ini merupakan sistem penerimaan dan pengelolaan informasi. Semua yang kita lihat, dengar, rasakan, pokoknya itu semua informasi yang masuk ke dalam tubuh kita, yang akan diterima dan diproses oleh sistem saraf ini. Nah, komponen dari sistem saraf terdiri dari sel saraf, kemudian sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Oke, yang pertama kita masuk sel saraf. Nah, neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Nah, berdasarkan fungsinya, sel saraf ini dia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama neuron sensorik atau neuron eferen. Nah, neuron sensorik ini dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Nah, ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motorik atau neuron vektor. Nah, neuron motorik ini dendritnya berhubungan dengan neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Nah, dan yang ketiga ada neuron asosiasi. Neuron asosiasi ini dia penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sel saraf. Kemudian komponen yang kedua adalah sistem saraf pusat. Nah, secara garis besar terdapat 2 sistem saraf pusat pada manusia. 2 bagian tersebut adalah otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tentang otak. Nah, otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Nah, jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak ini adalah markas besarnya. Nah, jadi otak ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebrum, otak tengah, kemudian otak kecil, dan sumsum lanjutan. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai otak besar. Nah, otak besar ini merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Diduga semakin banyak lipatannya, maka seorang itu semakin cerdas. Nah, otak besar ini dia terdiri atas 2 belahan, di mana 2 belahan ini dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut corpus callosum. Nah, melalui serabut ini impuls diteruskan dari satu belahan ke belahan lainnya. Nah, selanjutnya ada otak tengah. Otak tengah ini dia terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah ini adalah lobus opticus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Nah, pada dasarnya, otak tengah terdapat kumpulan badan sel saraf atau ganglion yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Nah, selanjutnya ada otak kecil. Nah, otak ini dia terletak di depan sumsum lanjutan atau medula abdominis.
Nah, selanjutnya ada sumsum tulang belakang atau medula oblongata. Nah, sumsum lanjutan ini dia disebut juga sebagai batang otak, yang merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya itu untuk mengatur denyut jantung, kemudian penyebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, bersin bersendawa, dan yang terakhir batuk dan muntah. Nah, di sumsum lanjutan ini dia terdapat bagian yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang, yang dinamakan dengan pons. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem saraf pusat, yaitu otak. Sekarang kita lanjut ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, sama dengan otak, sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Nah, sumsum tulang belakang ini dia langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Nah, saraf pusat tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal ke otak, ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Nah, selain itu, sumsum tulang belakang ini juga menerima masukan sensorik dari tubuh meresponnya, mengirim informasi termasuk ke otak. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang sistem saraf tepi. Nah, secara garis besar, fungsi saraf tepi ini adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Nah, saraf ini meluas dari saraf pusat keluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Nah, sistem saraf tepi ini dia terdiri dari dua, yaitu sistem saraf somatik dan saraf autonom. Kita masuk ke penjelasan pertama, yaitu sistem saraf somatik. Nah, sistem saraf somatik ini dia bekerja dengan mengontrol semua hal yang kamu lakukan dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Nah, fungsi saraf ini dia informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Nah, selain itu, saraf somatik ini juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Nah, kita kasih contoh. Misalnya kamu memegang benda panas. Nah, saraf sensorik ini akan membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Nah, setelah itu saraf motorik akan membawa informasi ke otak, ke tangan untuk menghindari dengan menggerakkan, melepaskan atau menarik tangan dari benda panas tadi. Nah, keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dari waktu 1 detik. Nah, inilah contohnya. Nah, apakah sudah mengerti mengenai sistem saraf somatik? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke sistem saraf otonom. Nah, sebaliknya, sistem saraf otonom ini mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar atau tidak perlu memikirkannya. Nah, sistem saraf ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh kita. Nah, ada dua bagian dari saraf otonom ini. Yang pertama itu sistem simpatik. Sistem ini dia mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh
ketika ada ancaman pada diri Anda. Nah, sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Saya kasih contoh, misalnya ketika kamu sedang cemas dan takut, maka saraf simpatik ini akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, kemudian meningkatkan aliran darah ke otot, dan yang terakhir mengaktifkan kelenjar keringat. Nah, inilah yang dapat membuat respon tubuh dengan cepat dalam situasi gawat darurat. Nah, kemudian kita masuk ke sistem parasimpatik. Nah, tadi kan ada dua bagian. Yang pertama tadi simpatik, yang kedua ini adalah sistem parasimpatik. Nah, sistem ini digunakan untuk menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri kita. Nah, setelah ancaman berlaku, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat laju pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan yang terakhir menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi semula. Nah, jadi gini, kalau misalnya tadi simpatik, itu dia untuk mempercepat denyut jantung ketika sedang dalam cemas, maka sistem ini parasimpatik ini dia mengembalikan lagi tubuh kita ke kondisi normal setelah cemas tadi. Kayaknya memperlambat denyut jantung seperti itu. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke penyakit sistem saraf. Nah, ada beberapa gangguan penyakit yang mungkin terjadi, hingga gangguan fungsi vital dari sistem saraf pada tubuh manusia. Nah, di sini saya hanya mengambil satu saja, yaitu tumor otak. Di mana tumor otak ini adalah gumpalan sel yang tumbuh di otak. Nah, gumpalan ini bisa saja jinak, tapi bisa juga jadi ganas atau kanker otak. Nah, kondisi ini bisa merusak otak kita dan tidak dapat menjalankan fungsi secara normal. Oke, inilah penjelasan tentang sistem saraf pada manusia. Sekian dari kami, saya akhiri, terima kasih.